Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Ragil Saputra, NIM 2892050099, semester 3 reguler sore, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi Bisnis, Universitas Pancasakti Bekasi. Video ini dibuat untuk memenuhi UAS Matkul Pendidikan Agama Islam 3 dengan dosen pengampu Bapak Solahuddin MPD. Video ini akan menjelaskan tentang Al-Quran dan hadis. Al-Quran. Secara etimologis, kata Al-Quran berasal dari bahasa Arab Al-Quran yang berarti bacaan. Menurut istilah Al-Quran sebagai kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril dengan menggunakan bahasa Arab sebagai hijah atau bukti atas kerasulan Nabi Muhammad SAW dan sebagai pedoman hidup bagi manusia serta sebagai media dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membacanya. Keutamaan Al-Quran ditegaskan dalam sabda Rasulullah antara lain, sebaik-baik orang di antara kamu ialah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Umatku yang paling mulia adalah hufaz atau penghafal Al-Quran. Fungsi Al-Quran yaitu hudan atau petunjuk bagi umat manusia. Kemudian rahmat artinya kasih sayang Allah kepada umat manusia. Kemudian bayinah yaitu bukti penjelasan tentang suatu kebenaran. Kemudian furqan yaitu sebagai pembeda antara yang hak dan batil, benar dan salah, halal dan haram, indah dan jelek, serta yang dilarang dan yang diperintahkan. Kemudian mauizah atau pelajaran bagi manusia. Kemudian syifa artinya obat untuk penyakit hati. Kemudian al-hadis. Pengertian hadis dapat diartikan menurut dua cara, yakni menurut bahasa dan menurut terminologi. Hadis menurut bahasa terdiri dari beberapa arti, yaitu jadid yang berarti baru, qorid yang artinya dekat, dan khabar yang artinya berita. Sedangkan pengertian hadis secara terminologi adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad, baik berupa perkataan, perbuatan, dan pernyataan, atau qauliyah, fi'liyah, dan taqrir. Kedudukan as-sunnah atau hadis. Ada 3 peranan al-hadis di samping Al-Quran sebagai sumber agama dan ajaran Islam, yakni sebagai berikut. Yang pertama, menegaskan lebih lanjut ketentuan yang terdapat dalam Al-Quran. Misalnya dalam Al-Quran terdapat ayat tentang sholat, tetapi mengenai tata cara pelaksanaannya dijelaskan oleh Nabi. Kemudian sebagai penjelasan isi Al-Quran. Di dalam Al-Quran Allah telah memerintahkan manusia mendirikan sholat. Namun di dalam kitab suci tidak dijelaskan banyaknya rakaat, cara, rukun, dan syarat mendirikan sholat. Nabilah yang menyebut sambil mencontohkan jumlah rakaat setiap sholat, cara, rukun, dan syarat mendirikan sholat. Kemudian menambahkan atau mengembangkan sesuatu yang tidak ada atau samar-samar ketentuannya di dalam Al-Quran. Sebagai contoh, larangan Nabi mengawini seorang perempuan dengan bibinya. Hubungan as-sunnah dengan Al-Quran. Yang pertama sebagai bayan atau menerangkan ayat-ayat yang sangat umum. Kemudian sebagai taqrir atau memperkokoh dan memperkuat pernyataan Al-Quran. Dan juga sebagai bayan atau menerangkan maksud dan tujuan sesuatu. Perbedaan Al-Quran dan As-Sunnah atau hadis sebagai sumber hukum. Yang pertama, Al-Quran bersifat qat atau mutlak kebenarannya, sedangkan As-Sunnah bersifat zani atau relatif, kecuali hadis mutawatir. Kemudian seluruh ayat Al-Quran mesti dijadikan sebagai pedoman hidup, sedangkan tidak seluruh hadis dapat dijadikan pedoman hidup, karena di samping ada hadis sahih, ada pula hadis yang dhaif. Kemudian yang ketiga, Al-Quran sudah pasti autentik lafaz dan maknanya. Sebaliknya, As-Sunnah belum tentu autentik lafaz dan maknanya. Kemudian yang keempat, apabila Al-Quran berbicara tentang masalah-masalah akidah atau hal-hal yang gaib, maka setiap muslim wajib mengimaninya. Sedangkan apabila As-Sunnah berbicara tentang masalah-masalah akidah dan hal-hal yang gaib, maka setiap muslim tidak diharuskan mengimaninya seperti halnya mengimani Al-Quran. Kemudian yang kelima, berdasarkan perbedaan bertaubat maka
Penerimaan seorang muslim terhadap Al-Quran hendaknya didasarkan pada keyakinan yang kuat, sedangkan ditinjau dari sudut atau sifat atribut si riwayat hadis dapat dipecah menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama hadis sahih atau benar, di mana ini bukan berarti terkenal orang baik dan boleh dipercayai, benar-benar berasal memenuhi persyaratan sebagai Nabi atau tidak, sanadnya karena adanya proses diriwayatkan oleh penutur atau perawi yang tidak cukup, kemudian memiliki sifat jaminan berakhlak baik, tidak fasik, terjaga muruah atau kehormatannya, kemudian kuat ingatannya. Kemudian hadis musnad, maksudnya hadis tersebut disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Mantannya tidak mengandung kejanggalan, pertentangan atau syad, serta tidak ada sebab tersembunyi atau tidak. Kemudian yang kedua hadis hasan atau baik, di mana perawinya tidak mencapai derajat perawi hadis sahih tetapi tidak diketahui ada cacatnya. Kemudian yang ketiga hadis dhaif atau lemah, di mana perawinya diragukan keberadaannya. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.